Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bayu Hanggara, itulah nama bayi merah yang terdampar di pantai Pulau Neraka. Bagaimana sebenarnya kisah di balik terdamparnya bayi merah itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dengan kekuatan tenaga dalam, ditariknya perahu yang berisi dua tubuh itu. Seorang dengan luka di badan dan telah mati, seorang lagi adalah bayi merah. Biasanya, kalau ada perahu yang mendekati Pulau Neraka, Eyang Gardika akan menghancurkan dan membunuh penumpangnya. Tapi karena telinganya yang tajam, mendengar suara rintihan dan keluhan disertai tangisan bayi, hatinya merasa tersentuh. Pada saat itu, dia memang teringat pada putranya sendiri yang kini entah bagaimana nasibnya. Eyang Gardika membalikan tubuhnya lalu berjalan tertati-tati dengan sepasang kakinya yang buntung. Raut wajahnya langsung berubah. Wajah angker tanpa senyum sedikit pun terlihat semakin seram. Kening Bayu menjadi berkernyit, lalu buru-buru terbalik dan mensejajarkan langkahnya pelan-pelan di samping laki-laki tua cacat itu. "Maaf Eyang, aku tidak bermaksud membuatmu sedih," ujar Bayu menyesal. "Aku tidak sedih. Kau memang sudah selayaknya mengetahui tentang hal itu. Berapa usiamu sekarang?" Aku tidak tahu Eyang," jawab Bayu kebingungan. "Ya, kau memang tidak pernah tahu usiamu Bayu," ujar Eyang Gardika dengan lirih. "Kalau Eyang bersedia, tolong ceritakan tentang diriku sendiri Eyang," pinta Bayu penuh harap. "Aku tidak tahu persis Bayu. Engkau kutemukan bersama seseorang yang telah mati, tergeletak di pantai Pulau Neraka ini. Tapi mudah-mudahan saja kisahku nanti ada hubungannya dengan asal-usul dirimu, dan sebaiknya kita kembali dulu ke pondok," jawab Eyang Gardika. Bayu tidak bisa membantah. Kakinya terus melangkah pelan-pelan mengimbangi ayunan langkah Eyang Gardika di sebelahnya. Saat itu, matahari telah menenggelamkan dirinya di belahan bumi bagian barat. Sinarnya memerah kini digantikan oleh kepekatan malam. Bulan pun muncul bersama kelap-kelip bintang menambah indahnya malam. Namun di Pulau Neraka itu tetap saja sunyi sepi. Sedikit pun tak terdengar nyanyian binatang-binatang malam. Pulau itu bagaikan tidak berpenghuni saja. Entah sudah berapa lama Bayu duduk membisu. Matanya tidak lepas pada secarik kain penuh tulisan oleh darah yang mengering. Tulisan itu berisi beberapa nama. Kalau saja Eyang Gardika tidak menceritakan artinya, tentu dia tidak akan tahu maksudnya. Nama-nama yang tertulis di kain itu adalah orang-orang yang telah membunuh kedua orang tua Bayu. Bayu baru mengangkat kepalanya ketika pundaknya ditepuk. Puk! Pandangan matanya langsung tertuju pada Eyang Gardika yang duduk tepat di hadapannya. Bayu menyimpan kain bertuliskan beberapa nama itu ke balik ikat pinggangnya. Wajahnya yang kaku keras semakin terlihat menegang. Garis-garis kekerasannya semakin nampak nyata. "Bayu, aku dulu juga seorang tokoh hitam dalam rimba persilatan. Sudah tak terhitung lagi berapa nyawa yang telah kucabut. Bahkan banyak gadis yang telah menjadi korban kebuasanku. Kau tahu Bayu, semua yang kulakukan itu
tidak punya arti dan maksud yang pasti. Aku sendiri tak tahu untuk apa kulakukan semua itu. Ungkap Eyang Gardika pelan dan berat suaranya. Lantas, mengapa Eyang bisa sampai di sini? Tanya Bayu, matanya menatap kedua kaki dan mata Eyang Gardika secara bergantian. Dalam pengembaraanku di sebuah desa yang tidak begitu ramai, aku terpikat pada seseorang gadis yang lugu dan sederhana. Aku sendiri tak mengerti mengapa aku begitu lemah di hadapannya. Biasanya, jika aku melihat seorang gadis dan menginginkannya, maka segala cara akan kutempuh. Tapi yang ini lain, sungguh lain sekali. Aku begitu mencintainya. Kau tahu Bayu, ternyata dia juga mencintaiku. Memang tidak ada persoalan yang berarti dalam hubunganku dengan gadis itu. Kami menikah di desa itu juga dan menetap di sana. Sejak itulah kutinggalkan dunia persilatan dan hidup damai bersama istriku. Eyang Gardika terdiam sebentar sebelum melanjutkan ceritanya. Bayu juga diam menunggu dengan sabar. Tapi meskipun aku telah bertobat dan melupakan semua masa laluku, ternyata dosa-dosaku tak terampuni. Sebuah malapetaka telah menimpa keluargaku. Saat itu anak pertamaku baru saja lahir, aku sedang berada di ladang. Sebuah kepulan asap hitam terlihat olehku yang nampaknya berasal dari rumahku. Perasaanku tidak enak. Cepat-cepat aku berlari pulang. Lalu apa yang terjadi Bayu? Rumahku habis terbakar dan istriku telah terbunuh. Di sekitar rumahku telah menunggu tidak kurang dari 30 tokoh sakti rimba persilatan. Tanpa senjata kebanggaanku, aku memang tidak berarti apa-apa buat mereka. Namun demikian, aku berhasil menewaskan mereka lebih dari separuhnya. Akhirnya aku berhasil ditaklukkan dan mereka membutungi kedua kakiku serta membutakan kedua mataku. Saat itu yang aku inginkan hanya satu, kematian. Tapi rupanya Yang Maha Kuasa belum mengizinkan. Aku tetap diberi hidup. Kemudian kutinggalkan desa itu setelah kutemukan senjata andalanku. Eyang Gardika menunjukkan sebuah senjata berbentuk cakra segi 6 yang menempel pada pergelangan tangan kanannya. Mengapa mereka mengeroyokmu, Eyang? Tanya Bayu. Sudah menjadi kehidupan orang-orang rimba persilatan, cucuku. Mereka sadar bahwa kehadiranku merupakan ancaman yang harus dimusnahkan. Jawab Eyang Gardika pelan. Eyang Gardika menunjukkan sebuah senjata berbentuk cakra segi 6 yang menempel pada pergelangan tangan kanannya. Mengapa mereka mengeroyokmu, Eyang? Tanya Bayu. Sudah menjadi kehidupan orang-orang rimba persilatan, cucuku. Mereka sadar bahwa kehadiranku merupakan ancaman yang harus dimusnahkan. Jawab Eyang Gardika dengan pelan. Lagi pula, mungkin mereka memang dendam kepadaku. Mungkin ada keluarga, anak, istri atau teman mereka yang tewas di tanganku. Lalu, gimana sekarang anakmu, Eyang? Tanya Bayu. Entahlah, sampai saat ini aku tidak mendengar kabarnya lagi. Mungkin masih hidup, mungkin juga telah mati terbakar bersama rumahku. Lirik suara Eyang Gardika. Bayu kembali merenung. Penderitaan yang dialami kakek angkat sekaligus gurunya ini ternyata lebih tragis daripada yang dialaminya. Bayu benar-benar merasakan hal itu. Bagaimana selanjutnya tentang Bayu Hanggara yang mendengarkan kisah kelam Eyang Gardika yang merupakan kakek angkat sekaligus gurunya ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi dan video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.